Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini mengenai NPD, Narcissistic Personality Disorder ya. Kira-kira bagaimana nasib orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang mana dia NPD ya. Ini requestan dari subscriber yang mana Kak, sekarang kondisi NPD kayak gimana gitu ya. Orang-orang yang telah menyakitiku ya, yang selalu merasa diri paling benar ya. Oke, nanti kita lihat ya kondisi mereka yang terkoneksi denganmu dari energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana kabar atau kondisi NPD yang mana telah melukai perasaanmu. Oke, kita lihat ya, apa yang terjadi. Apakah dia sudah mendapatkan karma? Ataukah hidupnya baik-baik saja saat ini untuk mencari mangsa selanjutnya? Wah, karena NPD kan seperti gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang dia beruntung ya karena dia punya strategi. Ini orang cerdas soalnya ya. Oke, Queen of Swords. Di sini Nine of Cups. Ya. Ada Death. Wah. Di sini mereka kesepian ya. Tuh, mereka mau mencari mangsa-mangsa tetapi ternyata mangsanya kok sekarang sudah pintar-pintar gitu ya. Ini orang pintar ya. NPD itu kan orang-orang yang apa ya, kalau dibilang dia pintar tapi malas ya, makanya hanya mau enaknya doang, hanya mau mendapatkan hasil, tidak menikmati proses, yang mana dia cangkok-cangkok dari orang-orang yang sudah berhasil. Dia lagi mencari mangsa nih tetapi nggak dapat ya. Semua orang yang mungkin kondisinya terkoneksi dengan dirinya saat ini sudah tahu karakter dia yang sebenarnya, yang mana hanya penuh dengan kepalsuan dan drama ya. Dia menanti nih ya, ibaratkan kalau lapar nih ya, atau dagang kok sepi-sepi, aku udah lapar nih, aku mau makan nih, tapi kok nggak ada yang beli, kok saya sudah memberikan pelayanan ataupun mungkin berkuar-kuar ya untuk bisa mempengaruhi gitu kan, supaya mereka beli jualan saya, tapi kok nggak beli-beli. Nah ini seperti gitu kondisi NPD saat ini, yang mana lagi sepi dari pasaran ya. Lagi sepi dari pasaran, kenapa? Karena kondisinya memang semua lagi pada susah ya, terutama dalam hal keuangan. Jadi orang sekarang tuh lebih fokus pada diri sendiri kebanding mau berfokus dengan ya dikasih pujian, habis itu ajak traktir ataupun dikasih cinta ya, ujung-ujungnya hanya memanfaatkan. Nah ini orang-orang sekarang sudah cerdas, terutama orang-orang yang dekat-dekat dengan NPD. Kalaupun mungkin kondisinya sekarang kamu berpisah dengan NPD, ya berarti kamu salah satu kategori orang cerdas yang mana tidak bisa dimanipulasi oleh dirinya. Makanya dia pergi mencari mangsa yang lain. Kenapa? Karena kamu mempunyai prinsip dan kamu udah pintar, kamu udah cerdas dalam menilai karakter seseorang. Ya, tuh kondisi dia sudah stres ya. Tuh ada amarah. Kenapa ya? Hidup saya begini ya. Kenapa ya? Nah ini dia nggak berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi malah marah.
ya, karena seolah-olah pembangkang ataupun mungkin dia marah karena kartunya udah terbongkar, ya, macam contoh dia manipulatif terhadapmu, tetapi dengan cara semesta akhirnya orang-orang di sekeliling tahu bahwa ini karakternya nggak baik nih, ya, walaupun kamu tidak pernah berkuar-kuar terhadapnya. Nine of Wands, ya. Saya lihat sekarang dia lebih banyak kerja, ya. Nih, lebih banyak kerja untuk bisa mendapatkan, dimana dulu kan dia cuma cangkok-cangkok doang, ya, kayak benalu gitu, ya, lengket sana lengket sini untuk bisa mendapatkan fasilitas keuangan, ya. Tapi sekarang usianya sudah bertambah, kegantengan atau kecantikannya udah memudar, itu pun juga harus perlu duit, ya, nge-gym perlu duit, terus skincarean perlu duit, ya. Mana kondisinya duit nggak ada, ya, sekarang akhirnya mau tidak mau dia harus kerja, ya, kerja nggak pilih-pilih, yang mana dulu gengsian sekarang enggak, ya, dimana dulu tuh dia santai-santai baik, HP doang, ya, tiktokan, goyang sana goyang sini, cari muka, cari sensasi. Sekarang udah nggak bisa apa-apa lagi karena udah apa, udah miskin, ya. Dan miskin dalam artian apa, kayak cakap dramatis sekali, ya, karena ada saya lihat di sini kondisinya dia sampai mau jual properti, terutama rumah, karena udah nggak punya duit dan ada hutang. Ataupun saya lihat di sini masalah apa ya, kalau dibilang sengketa, ya, ada sesuatu yang dia belum beli, belum lunas, tapi dia sudah mungkin menjual ke orang lain, ataupun mungkin kondisinya ya dia belum melunasi gitu, barangnya disita dia nggak mau, ya, ataupun ada kasus penipuan yang mana akhirnya membawa dia ke ranah hukum. Ini ada yang mau melaporkan dia ke polisi karena kasus penipuan, pencemaran nama baik, ataupun penyalahgunaan wewenang, ya. Jadi mungkin dia punya jabatan tertentu, tiba-tiba ya mungkin manipulasi data ataupun apapun, ya, ataupun semena-mena terhadap bawahan. Nah, ini ada yang mau melaporkan dia ke polisi, ya. Kondisi dia sekarang mumet, stres, apalagi kalau dibilang karir, ya, karirnya menurun karena pamornya udah menurun, ya. Di sini Four of Pentacles, dia lagi mencari akal nih, gimana untuk bisa up lagi, ya, mencari akal, cuman bingung kondisinya. Tadi kan saya bilang semua pada cerdas, ya, dan sekarang sudah orang nggak terlalu kayak macam mau dimanipulasi gitu, ya. Manipulasi dalam artian saya nggak mau dibodoh-bodohi kamu lagi gitu, ya. Makanya dia mau mencari inang baru, supply baru, yang mana belum tahu karakter dia. Dia akhirnya pindah ke tempat lain atau ke circle lain, yang mana circle baru, orang-orang baru yang tidak tahu akan dirinya di masa lalu, yang bisa dia jerat kembali. Dia marah di sini. Kenapa? Karena hidup kamu sekarang jauh lebih baik daripada dia. Mungkin dulu dia pernah membuatmu terluka, bisa membuatmu sampai jatuh sampai di titik nol bahkan minus, ya. Sekarang kamu sudah bisa merangkak, ya, atau bahkan berdiri di atas kakimu sendiri tanpa dirinya. Dimana dulu dia sudah mungkin, ya, kondisinya kamu sudah nggak punya uang, nggak punya pekerjaan pula, ada anak, dia nggak nafkahi, seolah-olah saya senang kamu menderita gitu, urus aja anakmu sendiri, ya, kamu miskin, ya. Tapi akhirnya berbalik, dimana sekarang dia kere, dia miskin, ada mungkin sakit-sakitan, ya, belum lagi susah duit, hutang banyak. Dia marah karena kondisi kamu sekarang jauh lebih baik, apalagi wanita, ya. Kamu tegas, ya, kamu cantik, yang dulu kamu nggak rawat diri sekarang akhirnya kamu bisa perawatan, kamu lebih fresh, ya. Dulu kamu mungkin dekil, ya, sekarang sudah agak bersinar. Karena dekil ini bukan dekil karena nggak rawat, kamu merawat diri, tapi karena kondisi tekanan jiwa, ya, tekanan batinmu itu tertekan, akhirnya ya mempengaruhi kondisi tubuhmu, terutama kulit. Akhirnya auramu nggak bersinar. Sekarang nih auramu bersinar, ya, perlahan-lahan kamu membenahi dirimu. Akhirnya dia lihat dari jauh, wah, ini orangnya udah lebih baik, dia marah gitu, dia mau kamu hancur. Dimana orang yang tidak bisa mengikuti akan kemauannya itu harus hancur.
Yang mana ya hancur karena ulahnya sendiri, atau dia akan memanipulasi orang lain untuk bisa menghancurkanmu. Entah contoh ya, kamu kehilangan pekerjaanmu karena dia memanipulasi sahabat-sahabatmu ataupun pimpinanmu, menceritakan jelek sehingga kamu pimpinanmu merasa bahwa kamu ini orang jahat, kamu ini orang yang tidak bisa dipercaya sehingga kamu dikeluarkan. Ataupun mungkin dia buat tidak nyaman kepada sahabatmu sehingga kamu yang akhirnya keluar dari pekerjaan. Dia happy, wah dia sudah keluar dari pekerjaan nih, happy. Karena nanti kamu jadi miskin. Ini lebih ke miskin ya. Karena bicara tentang keuangan yang paling tinggi. Kamu terjerat hutang. Saya nggak mau ikut-ikutan. Padahal pakainya sama-sama. Pada saat bertanggung jawaban, kamu sendiri yang harus bayar. Jangan bawa-bawa saya. Saya nggak suruh kamu berhutang kok. Nah ini ya. Akhirnya kamu kelunasi hutang kamu, bahkan sekarang kamu sudah mempunyai properti ya, yang mana dulu mungkin properti kamu dijual, ataupun mungkin mobil ya, kendaraan dan lain-lain gitu ya. Emas, sekarang kamu punya emas sudah banyak ya. Kamu ya kalau tidak banyak ya secara tidak langsung adalah kamu beli baru ya, mobil beli baru ya. Terus rumah, walaupun masih kredit ya, rumah pun sama ada. Dia marah, wah hidup kamu sudah jauh lebih baik ya, walaupun masih kredit tapi secara tidak langsung ya nggak apa-apa. Kayaknya saya juga harus kembali ke kamu lagi nih. Ini ada yang mau kembali, tetapi dia cari situasi dan kondisi yang memungkinkan, yang tepat untuk bisa datang kembali kepada kamu. Dimana ya dia harus membuktikan bahwa saya harus berpura-pura baik, berpura-pura bertobat. Ini lebih ke mantan yang masih berhubungan ya. Mantan yang masih berhubungan dalam artian mungkin suami. Tetapi sudah, saya bilang mantan karena udah pisah, tapi belum pisah resmi negara ya, kayak seolah-olah yuk rujukan gitu ya. Terus ini mantan pacar yang mau datang, padahal cuma enaknya doang. Nanti pada saat kamu sudah nggak punya lagi ya dia usir kamu, ataupun ya kita putus aja. Nah ini ada yang hanya mau mendekati pada saat bagusnya kamu, glowingnya kamu, ada duitnya kamu. Nah ini ada. Bahkan NPD lainnya ada lagi ngincar nih. Ya, ini ada NPD, bukan NPD yang terkoneksi dengan dirimu saya, tapi yang belum terkoneksi ada lihat-lihat nih. Makanya saya bilang jangan kamu suka pamer ya, karena orang di luar sana banyak NPD yang memantau. Wah, dia punya banyak duit nih. Saya alasan ya. Jadi jangan kaget kalau NPD lainnya datang ke kamu karena kamu yang memancing. Ya, hati-hati, the hermit. Ya, dia mau melihat dari kebahagiaanmu atau mengambil lagi kebahagiaanmu, sumber kebahagiaan. Jadi kamu belajar dari pengalaman. Jangan kamu jatuh ke dalam lubang yang sama dengan orang yang sama atau orang yang berbeda tetapi karakternya sama. Karena saya merasakan di sini energi NPD akan datang lagi ke kamu pada saat kamu sudah dalam kondisi baik. Ya. Jadi hati-hati. Kalau kondisi kamu bilang, Kak Ica, saya kondisi masih murat-marit, semuanya pasti pada hutang. Ya, itu karena kamu yang tahu sendiri. Mereka kan nggak tahu. Mereka taunya kamu ada, karena kamu sudah mempunyai ini, mempunyai itu ya. Jadi, kalau banyak orang yang dulu mungkin tidak pernah lihat kamu dan sekarang melihat kamu dan datang kepadamu, itu berarti tanda-tanda bahwa hidup kamu sudah jauh lebih baik. Yang dulu mereka diam, sekarang mereka datang untuk bercakap kepada kamu, berarti hidupmu sudah jauh lebih baik. Yang mana dulu mereka tuli, tidak pura-pura tidak mendengar, pura-pura buta, sekarang datang kepada kamu. Entah silaturahmi, entah bercanda, entah apapun. Karena apa? Kamu mempunyai sesuatu yang bisa mereka manfaatkan. Atau kamu punya power yang mungkin suatu saat bisa membantu mereka. Ini ciri-ciri di mana hidup kamu sekarang jauh lebih baik. Walaupun mungkin kamu dalam hatimu ya semuanya masih berproses Kak Ica. Iya, tapi orang lain kan gak melihat prosesmu. Mereka hanya lihat hasilmu. Nah ini hati-hati, jangan sampai hasilmu diambil, dikeruk lagi. Makanya belajar strike, belajar dari pengalaman, jangan sampai kamu jatuh lagi. Ya, hati-hati, jangan makan puji. Ya, mau dipuji-puji terus padahal itu semua tipu. Hati-hati, jangan terlalu polos, jangan terlalu cepat percaya pada orang. Apalagi orang toksik yang hanya menjual ucapan, padahal hatinya busuk. Ya, nah ini, jadi hati-hati karena bukan hanya orang NPD yang terkoneksi, tetapi ada juga NPD lainnya yang mau datang kepada kamu. Ini diwaspadai ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi ya dari inisial dan zodiak mereka. Baik, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf W, ada huruf T, ada huruf O, Q,
Q, R, S, E, D, C, L, J, P, A, U, dan ada huruf I. Jadi untuk koneksi dari zodiaknya, zodiak dari inisialnya, kamu terkoneksi dengan W, T, O, Q, R, S, E, D, C, L, J, P, A, U, dan I ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun belum resonate dari inisial, kita lihat mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya. Oke, kita lihat dari zodiak. Untuk zodiak di sini ada Leo, Taurus, Scorpio, Sagittarius, Libra, Aquarius, ada Gemini, ada Aries, dan ada bintang Pisces. Baik, untuk koneksi dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Leo, Taurus, Scorpio, Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini, Aries, dan Pisces. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.